Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dwi Jonanda Putri. Saya merupakan salah seorang siswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syafrial MPD. Kepada Bapak, terima kasih telah memberikan saya tugas ini. Dan teman-teman penasaran dong dengan apa sih itu apresiasi prosa fiksi? Jika teman-teman penasaran, jangan lupa tonton video ini hingga habis ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas apresiasi prosa fiksi. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu cerpen karya Muhammad Ali yang berjudul Kisah di Kantor Pos. Yang pertama yang akan kita bahas adalah biografi penulis. Yang kedua yang akan kita bahas adalah alasan mengapa saya mengambil cerpen ini untuk saya bahas makna tersirat dan tersuratnya. Dan yang ketiga adalah makna tersirat dan tersurat yang ada di dalam cerpen Kisah di Kantor Pos karya Muhammad Ali. Nah, jika teman-teman penasaran dengan cerpen karya Muhammad Ali ini, jangan lupa saksikan video ini hingga akhir ya. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe untuk menambah wawasan teman-teman semua dan juga membantu saya memperoleh nilai terbaik. Terima kasih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah biografi penulis. Penulis dari cerpen ini adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Maricar. Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Dia juga menulis sajak, esai, dan menerjemahkan tulisan. Dia lahir pada tanggal 23 April 1927 di Kampung Ketapang, Ampel, Surabaya, Jawa Timur, dan meninggal di kota yang sama 2 Juni 1998. Sampai saat ia meninggal, ia masih menetap di kampung halamannya di pinggiran kota Surabaya itu dengan alamat Manukan Rejo 5, 11, Surabaya, 60185. Krisdinanto 1995 mengemukakan bahwa Ali hanyalah seorang pengarang yang memilih tinggal di pinggiran kota Surabaya, jauh dari kegiatan politik, ekonomi, dan juga kegiatan budaya. Dia pernah berkelana dan tinggal di kampung-kampung kumuh dari Jatipurwo sampai ke Nyamplungan hanya untuk meneliti dan menulis karya sastranya. Agama yang dianut oleh Muhammad Ali adalah agama Islam. Dia menikah dengan Aminah, seorang gadis Jawa Timur pada tahun 1950 dan mereka mempunyai 8 orang anak. Ayahnya, Ahmad, adalah keturunan India yang lahir pada tahun 1900, juga beragama Islam, dan ibunya, Hawabi, merupakan kelahiran Surabaya pada tahun 1905. Surabaya. Muhammad Ali merupakan peranakan Indonesia-India. Sekolah dasar yang ditempuh oleh Muhammad Ali adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda untuk keturunan Arab Belanda atau biasa disingkat GAS, GHAS, dan tamat pada tahun 1936. Selanjutnya, pendidikan formal tertinggi yang diperolehnya adalah sekolah menengah pertama yang bernama Mulo pada tahun 1941. Tetapi Muhammad Ali tidak tamat dan mengikuti kursus pada Kemin Bunka Sidoso. Pekerjaan pokok yang ditekuni oleh Muhammad Ali adalah sebagai sastrawan dan wartawan. Dia pernah mengasuh beberapa majalah, antara lain tahun 1947 sampai 1949 sebagai redaksi majalah mingguan Pahlawan, terbitan Batalion 33, Divisi 1 Tentara Rakyat Indonesia TRI, Surabaya, tahun 1950 hingga tahun 1951 sebagai redaksi majalah Republika Mimbar Pemuda, Surabaya, dan pada tahun 1952 sampai 1953 sebagai redaksi majalah sastra Tejusan, Surabaya. Dan karangan yang sudah diterbitkan oleh Muhammad Ali berupa beberapa buku,
Antara lain, yang pertama adalah 5 Tragedi pada tahun 1951, Surabaya Balai Buku, dan yang kedua adalah Siksa dan Bajangan pada tahun 1955, Surabaya Balai Buku juga. Dan yang ketiga adalah Persetujuan dengan Iblis, yaitu berupa novel pada tahun 1955 yang diterbitkan di Surabaya oleh Balai Buku. Dan yang keempat adalah Kubur Tak Bertanda pada tahun 1955 di Jakarta, dan S.A. Idrus, Danson, dan Garuda. Yang kelima adalah Hitam di Atas Putih pada tahun 1959 di Jakarta, Balai Pustaka. Dan yang keenam adalah Si Gila Drama pada tahun 1969. Dan yang ketujuh adalah Kembali Kepada Fitrah 1969. Dan yang kedelapan adalah Bintang Dini, yaitu kumpulan saja pada tahun 1975. Dan yang kesembilan adalah Buku Harian Seorang Penganggur, itu dalam kumpulan cerita pendek pada tahun 1979. Dan yang ke-10 adalah Buku Kita Ruminten berbentuk novel pada tahun 1982 dan Kidiamat. Dan cerita pendek selanjutnya yaitu Kisah di Kantor Pos yang akan kita bahas saat lagi. Selanjutnya, karya sastra asing yang pernah diterjemahkannya antara lain adalah yang pertama adalah Tortilla Flat karya John Steinbeck dalam majalah Gelanggang, dan yang kedua adalah Ular, yaitu berkarya 1995, dan William Sarojan dalam majalah Gelanggang juga. Dan yang ketiga adalah Mahkota Berdarah karya Mustafa Lutfi Al-Matlufi yang diterbitkan dalam harian Surabaya Post pada tahun 1995. Dan karangan yang sudah diterjemahkan ke bahasa asing antara lain adalah yang pertama adalah Gerhana dengan judul baru Kiki yang diterjemahkan oleh seorang sastrawan Jepang ke bahasa Jepang yang bernama Matsui Hiroshi dan Profesor Shibata, yakni penerbit Mekong di Jepang. Dan yang kedua adalah Kisah dari Kantor Pos yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Satya Graha Heoreship. Sastrawan Muhammad Ali digolongkan ke dalam sastrawan yang menganut paham realisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sunionto pada tahun 1988, yang rupanya atmosfer Surabaya telah membentuk pribadinya sebagai seorang yang realitas dan cinta serta keterus-terangan dan kejujuran serta menghormati keberanian. Hal ini selalu terungkap dalam sebuah sentuhan karya-karyanya yang mengupas masalah kehidupan dan kesehatan yang terkait dengan masalah sosial. Muhammad Ali dengan karya-karyanya yang realistik ini dapat membuktikan bahwa betapa ia dengan kelugasan dan kejujurannya serta keberanian mengungkapkan di realitas kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pengalamannya bergaul dengan orang-orang yang memiliki kehidupan ekonominya tidak baik dan banyak mempengaruhi karya-karya sastranya sejak ia mulai menulis dan menjadi seorang sastrawan. Salah satu sandiwaranya mengenai kehidupan adalah Orang-orang Lapar yang berjudul Lapar. Nah, inilah ia mendorong H.B. Jesin untuk menjulukinya sebagai pengarang yang lapar. Nah, kita tinggalkan nih tentang biografi dari Muhammad Ali. Sekarang kita akan bahas mengapa saya memilih cerpen Kisah di Kantor Pos untuk dibahas pada pertemuan kali ini. Teman-teman pasti penasaran kan? Nah, jika teman-teman penasaran, jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, itu merupakan biografi dari penulis. Selanjutnya, saya akan bahas mengapa saya memilih cerpen Kisah di Kantor Pos untuk saya cari amanat tersirat dan tersuratnya. Alasannya adalah karena cerpen ini sangat banyak pengajaran untuk kehidupan kita, terutama untuk masyarakat. Karena dalam cerpen ini menjelaskan sedikit tentang jangan pernah menilai orang lain hanya dari luarnya saja, karena kita tidak tahu dengan isi hati orang tersebut. Maka daripada itu, jangan pernah menilai orang lain hanya sebelah mata.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang biografi penulis dan yang kedua yaitu tentang mengapa saya memilih cerpen ini untuk saya bahas. Dan sekarang yang ketiga, kita akan bahas tentang amanat yang tersirat dan tersurat dalam cerpen ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu amanat tersurat dari cerpen Kisah di Kantor Pos. Yang pertama, amanat yang tersurat dalam cerpen ini adalah tetap bersikap jujur dimanapun kita berada, karena kita tidak mengetahui apakah orang di sekitar kita memperhatikan kita atau tidak. Amanat yang tersurat yang kedua yaitu jangan pernah memandang seseorang dari fisiknya, karena kita tidak mengetahui siapa aslinya orang tersebut. Amanat yang ketiga yang ada di dalam cerpen ini yaitu kita wajib menghormati sesama manusia, baik itu lansia maupun orang yang seusia dengan kita. Karena menghormati adalah sikap kemanusiaan yang harus kita miliki. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makna tersurat dari cerpen Kisah di Kantor Pos. Sekarang kita akan membahas makna tersirat dari cerpen tersebut. Yang pertama, makna tersiratnya adalah tetaplah bersikap baik pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan makna tersirat yang kedua adalah jangan pernah memandang seseorang hanya dari covernya aja, karena kita tidak tahu bagaimana aslinya, dan juga kita tidak boleh menjudge orang lain hanya dari pikiran kita sendiri. Makna tersirat yang ketiga adalah apapun yang terjadi, tetaplah bersikap apa adanya dan jangan pernah melebih-lebihkan apapun itu, termasuk dari segi kebaikan maupun yang lainnya. Nah, teman-teman, sudah selesai nih pembahasan kita tentang cerpen Kisah di Kantor Pos karya Muhammad Ali. Mulai dari biografi penulis, alasan mengapa saya memilih cerpen ini, dan makna tersirat dan tersurat dari cerpen ini. Karena pembahasan kita telah selesai, maka daripada itu tugas saya pun selesai menjelaskannya kepada para pemirsa. Apabila ada kata saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.